Wow. Tepuk tangan sekali lagi dong. Haleluya. Saya dibawa aja ya. Oh, dari tadi dia bersaksi saya nangis-nangis terus. Karena memang begini, perjalanan hidup kita ini anugerah. Apa ya? Saya nggak bisa bicara ya. Yang terpenting itu kalau Tuhan hadir. Itu aja. Yang penting Tuhan hadir. Bisa bayangkan nggak kalau keluargamu tanpa Tuhan? Bisa bayangkan nggak kalau pelayananmu hari ini tanpa Tuhan? Kita andalkan kekuatan koneksi kita. Ya iya, tapi itu terbatas. Ada momen koneksimu nggak akan bisa bantu kamu. Akan ada momen musim krisis akan membuatmu akan buntu dan engkau nggak punya kekuatan lagi. Dan yang penting cuma simpel. Ada nggak Tuhan dalam hatimu dan dalam hari-harimu? Sebab begini, makanya saya selalu bilang ke jemaat semua, percuma kita datang jauh-jauh kalau kita nggak alami Tuhan. Percuma kita membangun banyak hal kalau Tuhan tidak hadir. Intinya cuma waktu Tuhan hadir, kita bisa melihat sebuah revival besar. Dan istri saya baru bilang tentang pineng, operasi. Sebenarnya pada waktu itu kita nggak punya uang dan harus membayar sekitar hampir 400 juta. Lebih 450 juta. Kami nggak punya uang, saudara. Dan disitulah kami melihat Tuhan hadir. Tapi di perjalanan itu kami benar-benar menangis. Saya mesti worship di tengah-tengah reception. Orang-orang liatin saya, kenapa ini orang nangis-nangis terus? Saya bilang begini, saya gak peduli orang mau bilang apa, saya gak peduli orang mau lakukan apa. Yang penting saya bisa dapat Tuhan, saya menarik Tuhan masuk dalam hari-hari saya, itu penting. Amin. Untuk apa? Sampai kalau kita punya semuanya, sampai di titik kami hari-hari ini. Tuhan, jangan biarkan popularitas mencuri Tuhan dalam kami. Jangan biarkan uang menghancurkan Tuhan yang ada dalam kami. Sebab kalau Tuhan hadir, yang pasti kita sepakat satu hal. Keadaan tidak bisa mencuri Tuhan. Biar itu tahta kekuatan apapun itu, tidak bisa mencuri Yesus yang ada dalam kita. Dan kita pun harus sepakat. Keadaan apapun membuat hati kita tidak boleh. Tidak, kita harus tetap menyembah Tuhan dalam segala hal apapun itu. Dan hari-hari ini saya mau bilang, izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu. Amin. Makanya kami datang Kingdom of God, Bali International Worship Center, simple. Kami nggak mau bikin sesuatu yang menyakiti gereja, enggak. Kami cuma mau satu. Kami mau buat sebuah pemulihan saja, simple. Kami mau melihat Anda melayani sebelum, karena begini, percuma firman masuk kalau hatimu belum terjadi yang namanya reformasi. Percuma apapun itu mau dimasukkan ke dalam kalau kita belum terjadi rekonsiliasi dengan Allah. Hari ini saya berdoa supaya sementara firman sedang disampaikan, hatimu terjadi pemulihan. Amin. Siap dengarkan firman Tuhan? Yang siap bilang kanan kirimu, siap dengar firman Tuhan. Ayo. Amin. Masih semangat semuanya, amin. Kita akan bahas sama-sama. Dan saya mau bilang begini, tadi kalian lihat India, itu dahsyat banget. Perjalanan kami, saya itu orangnya suka gila-gilaan sama-sama Tuhan. Kami hanya duduk sama istri saya, ketemu sama satu orang India. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, Rex pergi India. Saya langsung buka Traveloka dan saya bilang sama pastor India, bulan depan kita berangkat. Ada uang? Nggak ada uang. Tetapi waktu kita berangkat, kita bawa ratusan juta. Saya mau bilang begini, Tuhan itu mahir melakukan segala sesuatu. Jadi jangan pernah ragukan Tuhanmu, jangan pernah remehkan siapa yang ada di dalam Anda. Makanya yang penting adalah kehadiran Allah. Ini pertanyaannya, kalau Tuhan tidak hadir, kita gak akan pernah bisa apa-apa. Izinkan Tuhan hadir dalam hidupmu, engkau akan melihat sebuah revival besar terjadi dalam engkau. Yoel 2 ayat 23. Mari kita buka. Yoel 2 ayat 23. Saya gak lama-lama khotbah, karena saya rindu mendoakan Anda di tempat ini. Siapa yang rindu didoakan? Semuanya sombong kali gak mau angkat tangan. Yang rindu didoakan angkat tangan. Amin. Haleluya. Yoel 2 ayat 23. Mari buka. Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 ayat 23. Yoel 2 23. Oh Tuhan Yesus. 23. Yoel 2 ayat 23. Bisa naik darah tinggi saya ini. Ada amlodipin ya. Yoel 2 ayat 23. Haleluya. Ayo baca. 23. Hai Bani Sion, bersorak-sorai dan bersukacitalah karena. Saya mau stop dulu sampai di sini dulu. Karena Tuhan Anda bisa sukacita. Makanya kelihatan orang kalau punya Tuhan,
dia akan energik, dia akan semangat, dia pasti sukacita. Orang yang tidak merespon firman Allah, orang yang tidak merespon hadirat Allah, ketahuan siapa kualitas Allah yang ada di dalam kita. Serius. Anda hanya diam seperti orang bisu dan gak lakukan apa-apa. Percaya, itulah Tuhan yang ada dalam engkau. Kalau engkau merespon Tuhan ada, harusnya kelihatan sukacita, kelihatan Anda semangat melayani Allah. Karena begini, siapa yang ada di dalammu akan mempengaruhi apa yang engkau lakukan ke depan. Jangan sampai kita bicara Tuhan ada, tapi hidupmu tidak bertuhan. Amin. Saya bisa sukacita karena Tuhan, saya bisa menabur karena Tuhan, saya melayani karena Tuhan, saya boleh mengampuni karena Tuhan. Karena Tuhan Anda boleh ada hari ini. Harusnya karena Tuhan yang membuat Anda datang, bukan karena sesuatu. Kami punya jemaat, ada satu dari Banyuwangi, setiap minggu datang cuma dengan firman Tuhan, 8 jam nyetir. Karena Tuhan, bukan karena saya. Saya berdoa hari-hari ini, biar Tuhan yang menarik Anda. Di mana ada hadirat Allah, di situ pasti akan terjadi yang namanya revival. Pertanyaannya, masih lihat orang mati bangkit? Masih lihat orang tuli mendengar? Masih lihat orang buta melihat? Jarang kita lihat hari ini. Yang kita lihat malah orang sehat mati. Kepahitan tambah benci. Betul? Orang sehat kena kanker. Betul apa betul? Jangan-jangan terlalu banyak hal di dalam kita yang rusak. Makanya izinkan hari ini hadirnya Tuhan menuntaskan semua yang ada dalam hatimu. Kita terjadi yang namanya sebuah pembaharuan yang baru. Makanya firman Allah bilang, bersorak-soraklah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkan kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Sampai ayat 27 itu sebenarnya ayat revival saya. Nggak usah buka. Saya mau bilang, kalau Tuhan ada, karena Tuhan engkau akan mengecap kebaikan Allah. Pertanyaannya, Tuhan hadir gak dalam hidupmu? Karena kalau Tuhan hadir, kelihatan gambar siapa yang diam dalam Anda akan kelihatan dari hari-harimu. Roma 12 ayat 2. Sorry, hari ini firmannya lebih dalam, lebih keras. Siap makan yang keras-keras? Yang siap bilang amin. Ayo baca sama-sama Roma 12 ayat 2. Baca 2, 3. Bilang amin. Nah, saya mau bilang begini, kenapa kalau Tuhan hadir yang pertama akan terjadi gambar Allah? Makanya Tuhan bilang begini, kamu gak perlu tahu apapun, karena di akhir zaman yang akan saya kasih lihat satu gambar. Apa? Gambar Yunus terjadi pertobatan, ikan pertobatan. Syarat revival yang pertama, waktu Tuhan hadir harus terjadi namanya pertobatan. Pertanyaannya, kita sudah bertobat belum? Kenapa mesti gambar? Perhatikan saya. Karena hanya gambar yang paling dimengerti orang. Dulu manusia pertama mau berbicara pakai apa? Bukan pakai bahasa, pakai gambar. Makanya masuk ke gua-gua ada peninggalan gambar-gambar. Itu adalah bahasa mereka. Amin. Amin. Makanya pengkhotbah, kalau dia khotbah, dia selalu buat ilustrasi. Supaya apa? Ada gambar supaya orang-orang mengerti. Gambar akan membuat orang-orang mengerti. Bilang amin. Pertanyaannya, ada gambar Tuhan gak dalam hidupmu? Gambar itu bicara identitas. Gambar itu ngomong tentang kualitas hidupmu, nilai hidupmu. Pertanyaannya, ada gambar Tuhan gak? Atau sebaliknya, kita bergereja, gambar Yesus di dalam rusak dan tidak ada. Bilang kanan kirimu, semoga bukan kamu. Amin. Amin. Haleluya. Kenapa? Perhatikan, janganlah menjadi serupa atau segambar dengan dunia. Perhatikan, kalau gambarnya rusak, engkau tidak akan mengenal Tuhan, kehendaknya, dan tujuanmu. Makanya hari ini kekristenan kehilangan tujuan. Amin. Maunya kaya, terkenal, dikenal orang, popularitas naik. Amin. Semakin terkenal semakin dahsyat. Stop. Terkenal penting, bagus, tapi lebih bagus kalau Tuhan kenal. Jangan sampai engkau terkenal tapi Allah tidak mengenal engkau. Orang kalau kehilangan gambar, maka percaya
karakternya rusak, nilainya rusak. Makanya dalam kekristenan suka berkelahi. Bilang kanan kirimu kayak kau. Kekristenan suka iri hati toh? Betul apa betul? Bilang kanan kirimu, bukan kamu, tapi di belakangmu. Betul apa betul? Hah? Lihat orang diberkati, panas. Lihat anak muda dipakai Tuhan, benci. Lihat orang lebih cantik, marah. Emang cuma dia yang cantik? Betul apa betul? Hah? Lihat orang botak marah, kalian marah. Karena saya botak ganteng, amin. Haleluya. Banyak orang hari-hari ini, simple, saya kasih contoh. Saya minta tolong, Pastor James, ini sahabat saya ini dari Jakarta. Ini gembala GSJA Kelapa Gading. Sahabat saya sudah puluhan tahun ini, puji Tuhan. Saya minta satu, ya Pastor Romal, minta tolong sini Pastor Romal. Nah ini, kali ini juga sahabat saya, pendeta GSJA juga, puji Tuhan. Sama-sama GSJA, amin. Gereja selalu aja adem, amin. Halo, adem toh? Oh puji Tuhan, ada puji Tuhan. Perhatikan ini, saya ini bapaknya mereka, perhatikan saya. Minta tolong perhatikan, mau kunci apapun kencing tidak usah dulu. Tahan kencingmu, amin. Perhatikan firman Allah. Perhatikan, saya ini bapaknya. Saya kasih uang dia 100.000. Ini anak kedua, ini anak pertama. Saya kasih 100.000. Senang gak? Tapi waktu saya kasih dia 1 juta. Senang nanti saya minta sama dia. Serius? Serius, senang. Enggak lah. Ya, masa sih kayak gitu Pastor? Saya kasih kamu rumah gubuk, saya kasih dia rumah bagus seperti ini, mau gak? Tidak mau. Kenapa? Tidak adil Pastor. Padahal awalnya kamu gak ada apa-apa juga kok. Kita orang yang gak punya apa-apa awalnya kok. Kalau Tuhan kasih harusnya kamu bersyukur. Orang saudaramu lebih dahsyat, kamu pun bersyukur. Karena mungkin waktu dia diberkati, dia memberkati engkau. Ini masalah konteks hati saja. Kenapa kita punya iri hati? Karena engkau tidak mengenal Bapamu. Harusnya waktu engkau kenal Bapamu, engkau tidak punya yang namanya iri hati. Kualitas Allah akan mengubah sebuah gambarmu dari sebuah kerusakan menjadi gambar Allah yang hidup. Amin. Harusnya lihat gereja diberkati, Anda senang. Harusnya ada gereja yang memberkati, Anda bahagia. Tapi kenapa kita marah? Kenapa kita iri hati? Karena gambar Allah rusak dalam hidup kita. Makanya kalau gambar Allah rusak, tujuannya salah, hidupnya pasti salah. Sudah mabuk. Aku berserah. Aku marah-marah, hidupnya kacau. Janganlah itu yang kelihatan. Kita suka marah, berkelahi. Setiap gereja, organisasi, setiap pemilihan pasti berkelahi. Jangan jauh-jauh. Cek aja hati kita hari ini, simple. Kalau gambarmu rusak, maka tujuanmu rusak. Engkau tidak bisa pernah mengenal Allahmu yang hidup. Makanya pelayananmu terus biasa-biasa. Puluhan tahun sama terus. Makanya engkau tidak pernah melihat Bali Revival. Kapan kau lihat revival hari ini? Silakan kembali Pak. Tepuk tangan buat mereka. Bapak Ibu, revival itu harus berubah hati kita, gambar kita. Satu kali saya suruh anak saya namanya Sevanya nyetir mobil ke birdhouse. Birdhouse kan di Sanur. Tiba-tiba dia bawa saya ke Kuta. Saya bingung, loh ke birdhouse ada di Kuta. Saya bilang, salah ini kayaknya. Dia ngotot, tidak Kak, birdhouse betul. Ternyata sampai Kuta, salah ini. Karena saya sudah ke birdhouse berkali-kali. Ternyata dia buka bread house. Rumah roti, saya nggak bisa marah. Karena Alkitabiah juga, Bethlehem, rumah roti. Birdhouse, bread house juga rumah roti, sama aja. Akhirnya, lihat, salah gambar, salah tujuan. Salah tujuan, hidupmu gak maksimal. Makanya hari ini kekristenan tidak pernah maksimal. Karena salah gambar dalam dia. Amin. Kita berdoa supaya gambar itu dipulihkan Allah. Amin. Biar gambar itu mengalami sebuah pemulihan besar. Pertanyaannya, gambar Tuhan ada nggak di dalam kita?
Kita berdoa supaya gambar Allah tetap ada sama-sama kita. Gambar Allah apa? Tidak mudah. Hatimu dihabisi, egomu dihancurkan, kenyamananmu dihabisi. Tadi dengan istri saya, misi, nggak dapat apa-apa Pak. Tapi yang kami cuma dapat sebuah kenyamanan, kami dapat jiwa-jiwa. Kami masuk India, nggak diperhitungkan orang kok. Saya nggak bisa Inggris Pak, serius. Saya bingung, khotbah gimana? Selalu gemetar ketika mau disuruh khotbah. Karena ada translatornya siap, tapi saya nggak siap, nggak bisa Inggris. Jadi saya ngomong, saya pakai Google Translate. Ladies and gentlemen, padahal shalom saja selesai gitu loh. Saya, ladies and gentlemen, kayak tinju aja begitu. Saya nggak ngerti, tapi di sana Tuhan arahkan. Saya mau bilang, orang kalau hadir Tuhan, yang nggak mampu pasti jadi mampu. Karena kemampuan ranahnya Allah, kesiapan itu ranah kita. Tuhan tidak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau dan siap. Kalau kau tidak mau, Tuhan cari orang lain. Amin. Serius. Karena kemampuan milik Allah. Yang gak mampu dimampukan. Kita gak mampu mengampuni. Kemampuan mengampuni milik Allah. Kita gak mampu memberkati. Tapi hadirnya Allah akan membuat engkau memberkati. Kita gak mampu move on. Tapi kemampuan Allah membuat engkau bisa move on. Kamu gak bisa bangkit. Tapi kemampuan Allah membuat engkau bisa bangkit. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, engkau Allah iman. Kita gak mampu. Tahu nggak Bapak Ibu, saya di India nggak mampu. Tiba-tiba di khotbah ketiga, keempat, mengalir bahasa Inggris. Saya nggak tahu bisa ngomong apa. Saya yes, God say to all of you. Saya kaget juga. Tapi setelah khotbah mereka tanya, loh sayang kenapa bisa bahasa Inggris? Saya tidak tahu, saya sudah lupa apa yang saya bicarakan. Saya bilang begini, Tuhan tidak pernah cari orang yang mampu. Tuhan cari orang yang mau. Siapa yang mau untuk Tuhan hadir hari ini? Amin. Simpel itu aja. Makanya saya bilang izinkan Tuhan hadir. Yang keluarga yang gak mampu bangkit, Tuhan pasti buat bangkit. Karena kemampuan itu jalur Allah. Sekali lagi saya ulang. Yang paling lucu adalah supir yang kami bawa dia. Saya minta tolong Pastor James sini lagi. Anggap ini supirnya, puji Tuhan. Namanya Barney. Dia Hindu taat sekali. Dia selalu bilang, hey Mr. Rex, yeah. Saya selalu ngomong, boleh Jodia. Saya selalu ngomong, oh pakai bahasa-bahasa. Karena India itu kalau dia sayang kita begini, aja. Istri saya pernah satu kali saya makan di situ kan paling bagus makanannya kan. Oh Tuhan, ternyata istri saya melihat itu dan dia nggak ngomong sama saya. Satu kali kita masuk ke gereja, kami kasih bagi-bagi makan orang. Kenapa dia bagi-bagi makan nasi biryani, istri saya nggak makan, saya bingung. Yang makan yang, enggak yang, kita nih mau makan. Oke, saya makan. Setelah makan, ada satu teman kita, Valen, Kak, jangan makan, so habis. Kenapa? Tadi dia kore-kore pantat. Sudah dia kore-kore pantat, dia ambil tuh nasi, oh Tuhan dia kasih makan. Kadang yang jorok jauh lebih nikmat memang. Tapi saya bilang, kita nggak bisa tolak itu. Masuk makanan diputar-putar di air. Pak makan. Makanya saya di sana betul-betul makannya sedikit tapi naiknya luar biasa. Karena gizinya luar biasa. Haleluya. Dan luar biasa Bapak Ibu. Kita datang dengan cinta. Kadang kita disakiti, gak apa-apa. Karena begini, jalur misi adalah jalur pendudukan diri. Yesus punya misi untuk menyelamatkan dunia. Dia menundukkan dirinya. Teologi kenosis semakin turun. Makanya Allah mengaruniakan Yesus nama di atas segala nama. Keilahiannya dihancurkan. Demi sebuah jembatan Allah. Terjadi rekonsiliasi manusia dengan Allah. Hari ini kadang misi akan menghancurkan kita. Gak apa-apa. Kamu dihancurkan harga dirimu, gak apa-apa. Kenapa? Yang kita kejar bukan pengakuan. Yang kita kejar jiwa-jiwa. Gak penting apa kata orang. Satu kali saya tuh ketemu dia, Barney. Orang-orang cuekin dia. Orang-orang India cuekin dia. Karena dia Hindu. Dan orang-orang Kristen sana cuekin dia.
Saya cuma peluk dia. Hello Barney, how are you? Woo. You are very amazing. Wow. Barney is a good boy. 1 minggu dia belum apa-apa. Hari ke-8 pelayanan, boleh diputar videonya nggak apa-apa. Ada nggak video-video baptisan itu? Tiba-tiba hari ke-8 dia ikut KKR. Kenapa dia ikut KKR? Masih belum terjadi apa-apa. Hari ke-9 dia ikut KKR, dia menangis. India, saya mau bilang, biarpun orang bilang joroknya minta ampun, negara itu kalau dilawat oleh Allah, mereka sedang menyembah firman Allah, mereka semua berlutut menangis sambil gemetar kepenuhan Roh Kudus. India terjadi lawatan Allah yang dahsyat sekali. Saya mau bilang, terjadi, tiba-tiba dia nangis. Pastor, I want to get baptized. Hari itu kita baptis puluhan orang. Saya mau bilang, Tuhan sedang bekerja luar biasa hari ini. Pertanyaannya, ada nggak Tuhan hadir dalam hidupmu? Mungkin saja pelukanmu cuma biasa, tapi pelukanmu sedang menyelamatkan nyawanya hari ini. Hari ini berapa banyak orang sedang hancur hati, kita nggak ngerti. Terkadang sebuah pelukan itu hanya simple, tapi tahu nggak, pelukan itu sebuah perjumpaan. Kadang kita anggap enteng suatu ibadah, tapi kadang justru di suatu ibadahlah engkau bertemu dengan Allah. Seperti Roh Kudus sedang memelukmu, sepertinya singkat, tapi di situ lawatan Allah sedang bekerja. Saya mau bilang, kalau Tuhan hadir, maka di sini akan terjadi yang namanya revival. Pemulihan Allah akan bekerja dan luar biasa. Lihat ini, kita sedang duduk. Ini supirnya Barney. Nangis dia dilawat Tuhan. Dan hari ini dia melayani sama-sama. Dia menjadi sopir hamba Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan tidak pentingkan status masa lalumu. Tuhan penting engkau hadir, engkau mau enggak? Simple. Makanya saya mau membahasakan sederhana saja. Simple. Tuhan cuma cari orang yang mau. Hari ini engkau mau Tuhan hadir? Yang mau Tuhan hadir angkat tangan. Sekali lagi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you Pastor. Di sini kami melihat karya Allah bekerja. Tapi tahu enggak? Yang menghalangi revival adalah dosa. Mau bahas tentang dosa atau kita selesai aja firman Tuhan? Mau bahas 2 ayat terakhir boleh? Ada dosa kelihatan. Saya nggak mau bahas dosa yang kelihatan. Dosa kelihatan, engkau melakukan kenajisan, engkau hina-hina orang, maki-maki orang, engkau arogan, nggak bisa ditegur, kepala batu, bilang kanan kirimu kayak kau. Sekali lagi bilang kanan kirimu kayak kau. Amin. Amin. Susah mau ditegur, merasa hebat, merasa pintar, merasa jago. Ini kelemahan manusia. Dan rata-rata manusia melakukan itu. Tahu nggak, dosa yang kelihatan seringkali membelenggu Anda. Tapi ada satu dosa yang paling mematikan. Dosa yang tidak kelihatan. Kita belajar dari sebuah kasus. 2 Samuel, buka. Ayo. 2 Samuel 11. Ayat 6 sampai 17. 6 aja. Ayat 6 saja. Baca 2-3. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ayo baca lagi ayat sampai, nanti saya bilang berhenti. Ayat 7. Ayat 7. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Moab dan tentara dan keadaan perang. Ayat 8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Tahu nggak? Ini adalah dosa yang tidak kelihatan Daud. Pembunuhan tersadis, pembunuhan berencana yang paling jahat pertama yang ada di bumi adalah dilakukan oleh yang namanya Raja Daud. Raja Daud sudah tiduri istrinya. Dia panggil Yoab, suruh tidur sama istrimu. Supaya apa? Karena Batsheba lagi hamil. Supaya waktu dia tidur sama Batsheba, mengaku bilang itu adalah anakku. Supaya Daud lepas dari kesalahan. Kejahatan yang sedang dia tunjukkan, kelicikan yang sedang dia bangun. Bukankah kita juga sama? Kita suka benci orang dalam hati. Kita doakan orang supaya hancur hidupnya. Kita kecewa dengan orang, kita mulai doakan yang jahat. Kita mulai menghujat dan selalu berpikir jelek tentang seseorang. Kita sedang membangun dosa di dalam hati kita. Dan saya percaya di sini banyak pelakunya.
Tapi Tuhan bisa pulihkan Daud. Bayangkan orang ini setia. Makanya Uria bilang apa? Saya tidak bisa pulang Raja Daud. Saya akan tetap setia. Dan dia lakukan sekalipun dia mabuk, dia gak pulang tidur sama istrinya. Dia tetap bersama dengan Daud. Karena negara sedang perang. Kesetiaan Uria dibalas dengan sebuah kejahatan. Bukankah Allah setia dengan kita? Tetapi kita kerap menyakiti dan menghancurkan hati Allah. Saya berdoa hari ini terjadi revival dalam hatimu. Amin. Apa yang membedakan Daud dengan kita? 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 12. Sampai 13. Buka. Baca 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 13. Ayo. 2 Samuel 12. Ayat 9 sampai 13. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di Nabi matanya? datang kepada Daud. Kenapa kau hina-hina Tuhan? Kadang firman Tuhan datang, kita tidak suka terima. Firman kadang sakit hati kita. Firman kadang menghancurkan kita punya ego. Firman kadang kebenaran menyakiti kita punya harga diri. Tidak apa-apa, mungkin menyakiti engkau tapi menyelamatkan engkau ke depan. Firman Allah bukan cuma sekedar berkat, tapi dia merestorasi hati. Tetapi bagaimana cara Tuhan merestorasi hati? Harus terjadi kehancuran dulu dari dalam. Daripada orang puji-puji kita, wih, Pak Herman, lama-lama jatuh. Pujian yang manis kadang membuat kita kena diabetes. Lebih baik saya mungkin bicaranya belak-belakan sakit, tapi percaya kadang yang pahit, yang buat operasi, tapi justru itu yang menyelamatkan Anda. Saya nggak bisa berbohong dengan hidup simple. Saya orang apa adanya dan saya akan cerita apa adanya. Amin. Mau terima saya silakan, nggak mau terima saya nggak apa-apa. Ini saya. Nilaiku nggak bisa dijual. Amin. Amin. Dan apa terjadi? Perhatikan. Nabi Nathan datang. Kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Dia suruh Yoab taruh di depan, matikan itu Uria. Dan akhirnya dia ambil jadi istri. Kurang ngajarnya Raja Daud. Ayat 10. Bayangkan Bapak Ibu, perhatikan saya. Bagaimana kalau dosamu langsung saya tunjuk, bertobat. Mau nggak? Saya enggak Pak, saya enggak gitu Pak, enggak gitu. Lebih banyak ngeyelnya dan membela dirinya. Bilang kanan kirimu kayak kau. Ayat 10. Daud kasih contoh. Baca, ayo 2, 3. Sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu. Ayat 12, 11, 12, 13. Ayo. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan membiarkannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Terjadi enggak? Terjadi. Siapa yang tiduri? Anaknya sendiri Absalom. Waktu Absalom memberontak, dia tiduri istri bapaknya. Dosa yang kau biarkan tinggal dalam hatimu dan kau gak bereskan, engkau harus tuai apa yang kau tabur di dalamnya. Maafkan saya Bapak Ibu, hari ini keras. Karena saya mengasihi Anda. Saya gak mau orang-orang yang kami layani hancur. Saya gak mau orang-orang yang kami layani hancur. Cukup saya yang hancur. Bapak Ibu, percayalah mungkin Anda brengsek, tapi di tempat ini mungkin gak ada yang lebih brengsek dari saya dulu. Saya pastikan itu. Saya adalah orang yang tidak pantas menerima keselamatan yang datang dari Allah. Bahkan mama saya pun saya bunuh karena mau beli sabu-sabu. Tetapi ketika firman Allah datang,
Waktu saya di dalam penjara, cuma satu firman Allah datang. Firman itu sepertinya membombardir saya. Dan apa yang saya buat di ayat 12 dan 13. Buka. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Makanya apa yang kau sembunyikan, Allah akan singkapkan. Lihat dosa yang disembunyikan, Tuhan akan singkapkan satu kali. Sesuatu yang munafik dari dalam, Allah akan singkapkan satu kali. Kalau saya ngomong, saya tunjuk Anda bertobat. Mau terima gak kira-kira? Susah. Ayat 13. Anak-anak jangan ribut. Ayat 13. 2, 3. Tahu enggak? Kadang yang Tuhan butuh cuma apa? Tuhan, aku salah. Kadang permintaan maaf cuma simple. Tapi kadang kita susah untuk meminta maaf. Pada yang hanya kita butuh, Tuhan ampuni saya. Saya minta, Pastor James lagi minta sini. Tolong saya, angkat di atas kepalamu. Yesaya bilang begini, bukan aku yang tidak dengar, bukan tanganku yang kurang panjang, tapi yang merupakan pemisah antara aku dan engkau adalah ini dosa. Pertanyaannya, waktu engkau berdoa, Tuhan jawab gak kira-kira? Jawab. Tuhan jawab gak kira-kira? Tuhan jawab. Perhatikan, jangan-jangan kita yang ada di titik ini. Kenapa saya berdoa, kenapa tidak ada jalan? Saya menangis berkali-kali, kok tidak ada mujizat? Saya berteriak berkali-kali, kenapa Allah tidak pulihkan keluargaku? Kenapa tidak terjadi revival? Kok pelayananku tidak maju? Kok usahaku tidak maju? Kok keluargaku tidak dipulihkan? Ini dia mungkin dosa yang membentuk tembok. Masih bisa bikin dosa gak setiap hari? Waktu engkau berdoa, Tuhan jawab gak berkatnya? Tuhan kasih. Dia terima gak? Kenapa? Terhalang. Dia gak mau minta ampun. Kadang kita suka keraskan hati. Sombong. Bilang kanan kirimu, kayak kau. Amin. Minta jawaban sama Tuhan. Tuhan jawab gak kira-kira? Dia terima gak? Tidak. Nggak mau minta ampun lagi. Ada masalah, minta maaf terus. Bukankah kita berkali-kali seperti itu? Capek? Belum capek? Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Bayangkan Bapak Ibu, belum 5 menit angkat kursi dosa. Sudah capek. Pernah berpikir gak engkau puluhan tahun ambil dosamu, membenci, kepahitan, tidak punya yang namanya pengampunan. Engkau selalu iri hati, engkau tidak pernah melihat orang-orang baik, engkau selalu mau orang itu hancur, engkau menyimpan dosa dalam hati dan itu bertahun-tahun, dan engkau tidak capek. Capek. Makanya banyak orang yang menanggung beban, dia pengen mati tuh. Mending mati aja Pak. Aku udah gak tahu lagi aku harus gimana. Bukankah engkau selalu pengen mati? Bahkan hamba Tuhan banyak yang pengen mati curhat sama saya. Caranya apa? Simple. Datang dengan segenap hati. Simple seperti Daud. Tuhan, aku bersalah. Pelan-pelan Tuhan ampuni. Tuhan lepaskan. Bukankah dosamu merah seperti kirmisi, tapi akan menjadi putih seperti salju. Kenapa? Karena waktu engkau datang, Tuhan tidak butuh riwayat masa lalumu. Dia hanya butuh engkau datang kepada Dia. Dan Dia melepaskan engkau. Karena Dialah Juru Selamat, Yeshua. Allah yang membebaskan, Allah yang mengampuni, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengubahkan, dan Allah yang memulihkan. Amin. Pertanyaan yang kau mau datang gak? Satu ayat terakhir, benar-benar terakhir. Boleh? Hakim-Hakim 10 ayat 10 sampai 16. Setiap kali saya baca ini ayat, saya pasti nangis.
Ayat ini seperti rema yang menguatkan saya. Karena saya selalu berkali-kali menyakiti hati Allah. Bapak Ibu, saya pendeta yang dulu habis setelah sekolah Alkitab, saya jatuh dosa lagi. Saya praktek, saya bikin dosa berkali-kali. Saya orang yang khotbah di atas mimbar bertobat, tapi saya nggak bertobat. Saya pilih pelayanan yang lebih besar, dan saya tolak pelayanan yang lebih kecil. Saya mata duitan dan diatur oleh siapapun. Saya bilang, Tuhan, saya berhenti. Karena ini ayat. Saya nggak mau lagi. Saya benar-benar mau berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Selesai itu saja. Saya hanya akan menjadi pengelola yang Allah percaya. Waktu Allah sudah tidak percaya, sudah selesai. Kami akan pergi lagi misi selanjutnya. Amin. Karena kami kejar, bukan kami kejar sesuatu. Kami kejar hati Tuhan, Pak. Amin. Hakim-Hakim 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan seperti kita. Susah baru cari Tuhan kan? Betul apa betul? Betul apa betul? Ayat katanya kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Sebab itu kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Berhala lain. Berhala sekarang apa? HP. Berhala apa? Usahamu sendiri yang kau sibuk, lebih cinta daripada Tuhan. Sampai gak punya waktu dengan keluarga lagi. Berhalamu hari-hari ini, ada waktu gak untuk Tuhan? Ibadah cuma sebentar, ada gak? Ada gak kita menghormati Tuhan dengan kualitas hidup kita? Ayat 11. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan engkau dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin? Anggaplah ini krisis demi satu krisis. Ayat 12. Orang Sidon, suku Amalek, suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Terus, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Tuhan selalu begitu kan? Aku akan menghukummu, betul? Kata Tuhan. Tapi, perhatikan. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kau pilih itu. Hari ini kalau kau sibuk dengan proyekmu, waktu engkau sakit, suruh proyekmu selamatkan engkau. Hari ini engkau hanya berharap sama manusia. Waktu engkau mau mati, suruh manusia itu menyelamatkan engkau. Saya selalu bilang sama-sama anakku, cintai Tuhan melebihi apapun, melebihi bapakmu. Hormati Tuhan melebihi apapun. Satu kali bapak mati, saya mati. Seluruh dunia tidak bisa tolong engkau. Bos-bos tidak bisa tolong engkau. Allah yang kau sembah pasti bisa tolong engkau. Warisan takut akan Tuhan harus hadir dalam hidupmu dan keluargamu. Amin. Ayat ini bilang begini, pergi sajalah. Ayat 15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Kita sama. Tunggu ada masalah, hancur, sudah mau mati baru cari Tuhan. Dibilangi keras kepala batu. Tunggu mau mati baru cari Tuhan. Utang sudah numpuk banyak. Di pinjaman online baru mau cari Allah. Keluarga sudah cerai baru mau cari Allah. Kami telah berbuat dosa. Lakukan kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Ayat 16. Ayo baca. 2, 3. Stop. Tuhan cuma butuh apa? Pertobatan. Pertobatan itu apa? Perubahan cara berpikir dan cara hidup. Dari dosa menjadi gambar Allah. Percuma saya khotbahkan kalau gambar Allah tidak saya lakukan. Percuma kita bicara Tuhan kalau kalian tidak melihat gambar Tuhan dalam hari-hari saya. Amin. Lihat, waktu pertobatan terjadi, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Siapa yang berkali-kali menyakiti hati Allah? Tapi Tuhan cuma simpel. Tuhan, aku mau berubah. Ketika engkau melakukan sebuah pertobatan sungguh-sungguh, mulai kasihi istrimu,
Mulai kasihi suamimu, kasihi anak-anakmu, cintai Tuhanmu, cintai gerejamu, melayanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Hari ini saya cuma butuh satu. Yuk, kita sama-sama berubah yuk. Yuk sama-sama kita berubah. Lagu ini kita nyanyikan sama-sama.